wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini barokah ya. Tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau ya, bisa masuk surga bersama bareng-bareng beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk hari ini kan materi sudah habis ya Mega ya. Halo Mega, Meganya mana ya? Kan materi sudah habis ya. Kalau tidak salah ini ingin menjelaskan yang itu ya, perbedaan SD, MI, SDS dan lain sebagainya ya. Bisa ditampilkan nggak? Halo? Halo? Meganya mana ya? Halo? Bisa dengar suara Bapak nggak? Yang lainnya? Bisa Pak. Oh, bisa ya. Oke. Apa namanya? Sudah dikirim ke Google Classroom ya? Yang terkait itu ya. Ini pertemuan kita pertemuan keberapa nih? Ke-15 atau ke-16 ini? Mega, halo? Mana Meganya ya? Belum connect ya Meganya ya? Udah. Foto sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, sebentar lagi. Nah, bagus lah. Biar santai di rumah. Mau ngerjain apa nih? Ngerjain apa? Yang di mana? Oh, itu kabelnya ya? Kabelnya itu. Bapak ini boleh nggak sesuai absen nggak? Yang sesuai udah ke download duluan.
Gimana Rian nih? Bisa share screen? Bisa nggak? Ya, ya silahkan. Apa namanya dicoba presentasikan, silahkan. Lena hadir? Saja ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Lena wabarakatuh. akan mempresentasikan perbedaan SDN, SDS, MI, SDIT, dan SDI. Di sini perbedaannya dari pengelolaan sekolah. SDN ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, SDIT berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan dikelola oleh pihak swasta. SD internasional memiliki perhimpunan sendiri di bawah Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. MI dinaungi Kementerian Agama dan SD swasta ada di bawah naungan yayasan atau swasta atas persetujuan Kementerian Pendidikan. Kemudian perbedaan dari kurikulum yang dipakai. SDN memakai kurikulum nasional yang berlaku seperti KTSP atau kurikulum 2013. SDIT berkiblat pada kurikulum KTSP yang merupakan acuan dari Depdiknas, namun sekolah melakukan pengembangan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pendidikan. Kemudian sekolah dasar swasta, kurikulum nasional yang berlaku dan memiliki keleluasaan dalam menentukan kurikulum yang digunakan. Kemudian kurikulum yang dipakai oleh MI yaitu penyusunan kurikulum tingkat madrasah ibtidaiyah masih mengelompokkan muatan kurikulum dalam dua kelompok, yaitu muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional itu seperti pelajaran-pelajaran yang ditentukan oleh pemerintah seperti PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lainnya. Sementara muatan lokal itu seperti akidah akhlak, Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lain. Next. Kemudian di sini ada perbedaan dari segi pembelajaran. Untuk SD biasanya pelajaran di SD adalah pendidikan kewarganegaraan, agama, hingga pendidikan jasmani dan kesehatan dan lain-lain. Biasanya juga disebut dengan pembelajaran tematik. Untuk MI pelajarannya itu pelajaran umum yang ditentukan oleh nasional. Kemudian ditambah juga pelajaran agama seperti Al-Quran dan hadis, fikih, akidah akhlak, hingga bahasa Arab dan kebudayaan Islam. Sementara SDIT memiliki program khusus bagi anak didiknya, misalnya program tahfiz. Untuk sekolah dasar internasional, sekolah internasional untuk jenjang sekolah dasar atau primary menawarkan mata pelajaran yang mencakup seni, musik, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk sekolah dasar swasta, pelajaran yang dipelajari di sini itu pelajaran umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan ada tambahan beberapa mata pelajaran. Kemudian di sini ada perbedaan dari segi biaya. Untuk sekolah negeri, pada umumnya sekolah negeri memerlukan biaya yang lebih terjangkau karena memiliki dana dari pemerintah. Kemudian untuk sekolah dasar swasta, semakin baik kualitas dasar sekolah dasar swasta, biasanya biaya sekolahnya juga semakin tinggi. Dan untuk MI swasta mematok tarif tak begitu mahal dibandingkan SDIT. Kemudian untuk SDIT, biaya sekolah di SDIT memang lebih mahal, namun sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan. Dan terakhir, sekolah dasar internasional, karena berstandarisasi internasional, maka biayanya menyesuaikan fasilitas yang ada. Kemudian perbedaan dari fasilitas sekolah. Untuk SD, pada sekolah dasar, pada sekolah negeri, fasilitas di sekolah sangat bergantung pada bantuan dana pendidikan dari pemerintah. Untuk MI, fasilitas di MI sebanding dengan biaya yang dibebankan. SDIT, fasilitas bergantung pada besarnya biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Untuk sekolah dasar internasional, sekolah menyesuaikan fasilitas yang ada
Untuk primary atau sekolah dasar biasanya disediakan bus sekolah, dan untuk sekolah dasar swasta fasilitas bergantung pada besarnya biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Ya, selanjutnya perbedaan tenaga pengajar. Untuk sekolah dasar negeri, kepala sekolah dan gurunya sebagian besar merupakan seorang PNS. Untuk sekolah swasta, guru honorer lebih banyak dibandingkan PNS. Untuk sekolah dasar internasional, tenaga pengajar nasional dan tenaga pengajar TNI, guru honorer lebih banyak dibandingkan PNS, dan untuk SDIT, guru honorer lebih banyak dibandingkan PNS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali coba ke atas, bisa nggak? Ke slide ke atas, yang yang atas. Terus ke mata pelajarannya ya. Ke mata pelajarannya. Nah ini, yang lainnya memang membuat ya, kan satu kelas satu aja ya. Yang lainnya membuat juga ya. Perbedaan ini ya. Jadi ada berapa orang, Riani? Ada banyak ya yang membuatnya ya? Satu kelas, Pak. Oh, satu kelas. Padahal satu kelas satu aja ya harusnya. Berarti ini yang ditampilin punya Lena aja? Iya, Lena aja cukup. Kalau misalkan mau dikumpulkan boleh deh lah yang lainnya. Oke, kita kembali ke tampilan yang tadi, mata pelajarannya ya. Ya cukup. Nah ini, Anda bisa lihat ya, ini salah satu kurikulum yang harus Anda hadapi di masa depan, dan Anda harus bisa beradaptasi dengan model pembelajaran seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda memilih mau jadi PNS ya di SD negeri misalkan, di SDN ini Anda normal saja begitu ya, normal seperti sewajarnya sesuai dengan kurikulum nasional begitu. Tapi kalau Anda pengen ngajar di MI, SD IT, SDI ya, SD swasta yang lainnya begitu, tentu saja ini ada hal-hal yang khusus begitu ya. Ini harusnya ditambahkan lagi nanti ada pembelajaran ekstrakurikulernya ya. Ekstrakurikulernya pun di sini khusus juga gitu ya. Kalau misalkan di SD itu ekstrakurikuler mungkin biasa ya, normal, ada pramuka. Kalau di Muhammadiyah kan ada HW gitu ya, ada organisasi OSIS apa semuanya begitu. Tapi kalau di seperti di lab school ya, itu ada organisasi macam-macam tuh. Lab school itu hampir mirip seperti dengan MI dan SDIT tuh. Dia digabungkan gitu. Itu lab schoolnya di situ. Ya. Ini lab school di situ, ya. Jadi ada hadis, ada fikih, ada akhlak, ada bahasa Arab ya. Terus ada tahfiznya juga. Terus kalau bahasa Inggris normal sih ya. Ada sains juga sama sih, normal gitu ya. Nah itu tambahannya di situ. Jadi semodel gabungan antara lab school itu antara SD, IT dan MI. Dan disitulah skill Anda harus ditumbuhkan gitu dari sekarang. Kenapa harus ditumbuhkan? Kalau Anda menguasai hadis, fikih, misalkan akhlak, bisa berbahasa Arab, bisa memahami tentang tahfiz, mungkin satu juz saja gitu ya, juz terakhir, juz 30 gitu ya. Itu Anda bisa masuk menjadi guru selain guru kelas, nanti Anda juga bisa pengajar ekstrakurikuler atau ekstra apa gitu. Ini di sini adalah model pembelajaran yang harus Anda kuasai, ya. Agar apa? Agar ke depan Anda selain skillnya bertambah, kemampuan daya bersaingnya itu semakin meningkat gitu. Dan nanti otomatis penghasilan pun nanti Anda juga akan naik, akan meningkat juga, ya. Dan inilah yang dinamakan memerlukan BIMTEK ya, bimbingan teknis dan lain sebagainya gitu. Kalau Anda belum punya BIMTEK ya, belum ada pelatihan teknis, Anda harus bisa lah belajar ya sedikit demi sedikit BIMTEK ya. BIMTEK tentang tahfiz, tentang bahasa Arab, fikih, akidah ya. Boleh itu. Terus kemudian tentang ekstrakurikuler ya, yang ada di sekolah lab school, VIP UMJ terutama tuh ya.
Anda dekati, Anda pelajari. Nanti kalau Anda ngajar di satu sekolah yang lain selain di lab school, Anda bisa mendirikan lab ekstrakurikuler itu, ya, dengan mengajukan proposal, mengajukan studi banding atau mengajukan permintaan kepada kepala sekolah untuk dibuka ekstrakurikuler itu. Nanti kalau ada yang minat, siapa yang akan mengelola? Anda, ya, tentu saja Anda yang akan mengelola. Dan ini adalah salah satu keunggulan, keuntungan dari sekolah kalau misalkan ada ekstrakurikuler, ya. Dan ini masuk ke pembelajaran juga, ya. Jadi ini akan naik, ya, derajat Anda, kehidupan Anda kalau misalkan mempelajari dari pembelajaran kurikulum yang ada di sini, ya. Tadi sudah disampaikan secara komprehensif begitu ya, menurut saya ini sudah cukup bagus. Jadi perbedaan SD, MI, SDIT, SDI dan SD swasta begitu ya. Ini adalah salah satu prospek kedepannya gitu ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan sebagai calon guru ya dalam pengembangan pembelajaran begitu ya, pembelajaran khususnya di PPKN SD. Nah, sebagai warga negara yang baik, sebagai calon guru SD yang baik, Anda harus bisa menguasai berbagai macam keilmuan ya. Dan inilah kalau misalkan Anda sudah menguasai berbagai macam keilmuan, tentu saja Anda juga nanti akan dipakai oleh universitas atau mungkin dipakai oleh sekolah-sekolah berbonafit gitu. Tapi mohon maaf kalau misalkan kualitas kuantitasnya tidak mumpuni, tidak sesuai ya, tentu saja nanti akan tereliminasi ya, terdegradasi oleh pihak-pihak atau mungkin oleh oknum yang lain. Dan inilah kelemahannya di situ. Tapi kalau Anda punya hasil BIMTEK misalkan ya, hasil BIMTEK pelatihan apa begitu ya. Anda misalkan bisa berbahasa Arab, bisa hafal hadis ya, hafal bisa berceramah dan lain sebagainya, bisa mengaji dengan tartil dan lain sebagainya, bisa fasih berbahasa Arab, berbahasa Inggris, berbahasa Jepang ya. Itu walaupun tingkat dasar ya, itu akan membentuk seseorang yang lebih dikedepankan gitu oleh kepala sekolah. Wah, ini saya punya calon guru gitu, atau saya punya guru yang dia multi talenta ya, bisa berbahasa ini, bisa berbuat seperti ini, kreatif dan lain sebagainya. Ini akan menentukan kedepannya sekolah itu akreditasinya naik gitu ya. Lewat sekolahnya, lewat guru-guru ini. Memang fasilitas dan sarana prasarana memang berbeda-beda ya, tetapi konsennya bukan fasilitas ya. Akreditasi itu bukan hanya fasilitas, tapi lebih kepada pembelajaran, lebih kepada kurikulum dan hasil dari anak didiknya gitu ya. Maka yang harus dikuasai oleh setiap guru itu sebagai calon guru, inilah konten yang harus dikokohkan gitu ya. Anda kalau mengajar ya di SD negeri, mengabdi jadi honorer, itu gajinya kecil ya. Paling besar 500 sampai 1 juta, kecuali kontrak ya. Kalau di Jakarta kontrak mungkin bisa dapat 3 juta ya, Jakarta, nggak tahu Tangerang ya. Kalau MI juga sama ya, kalau kontrak itu besar ya. Kalau honorer biasa mungkin ya mungkin kalau di Jawa sih ya, itu 100.000 sampai 200.000 juga, itu jarang, sebulan sekali itu gajinya ya kalau di Jawa. Terus kalau di SD Islam Teknologi nih ya, SD IT, sangat luar biasa ini gajinya ya. Ditambah nanti ada sergur ya, kalau udah punya NUPTK. Kalau Anda misalkan gini, Anda sudah merasa yakin ya mau mengajar di SDIT atau SDI atau SD swasta tertentu ya, yang bonafit ibaratnya gitu ya. Siswanya tiap tahun masuknya jelas ya kan, banyak. Terus siswanya masuknya ke sekolah itu sangat luar biasa, antusiasmenya itu dari keluarga, dari para orang tua, lingkungan sekitar menganggap bagus sekolah itu.
Anda pengen mengajar di situ, silahkan Anda kumpulkan berkas-berkas, Anda ajukan NUPTK ya. NUPTK, nanti setelah muncul punya nomor NUPTK, Anda harus siap mendapatkan hal-hal yang luar biasa nanti di sananya ya. Itu yaitu adalah nanti mendapatkan sertifikasi guru ya, sergur namanya ya. Terus nanti mendapatkan tunjangan dan lain sebagainya, apa semuanya gitu ya. Itu kalau di swasta ya. Tapi kalau di negeri, untuk mendapatkan sertifikasi guru itu harus PNS dulu ya, di MI dan SD negeri harus PNS dulu baru dapat sertifikasi guru. Dan kalau misalkan Anda saya mah nggak mau jadi guru, saya pengen mau jadi dosen misalkan, nanti setelah lulus saya mau kuliah lagi, saya hanya bekerja di sekolah SD hanya sambilan saja, silahkan Anda sambilan saja kerja. Tapi kalau bisa, kalau Anda pengen kuliah lagi dengan catatan ya, ingin menjadi dosen, durasinya cepat gitu ya, Anda jangan memunculkan NUPTK ya. Karena kalau Anda sudah punya NUPTK, itu adalah salah satu untuk syarat menjadi guru ya. Tapi kalau syarat untuk menjadi dosen itu adalah harus NIDN ya, nomor induk dosen nasional. Nah, NIDN ini kalau misalkan bentrok seseorang itu punya punya NIDN, terus punya NUPTK, itu nggak bisa sekarang. Jadi harus pilih salah satu. Kalau mau jadi dosen ya dosen saja, itu nanti harus mengurusnya adalah NIDN. Kalau mau jadi guru ya guru saja gitu, yaitu NUPTK gitu ya. Dan kalau Anda pun sudah menjadi guru ya, terus kemudian sudah punya NUPTK, Anda pengen melanjutkan menjadi S2 ya, Anda juga bisa ya. Nanti setelah lulus pengen jadi kepala sekolah, ingin menjadi pengajar, itu juga bisa ya. Nanti Anda bisa menjadi dosen juga. Tapi dosennya itu bukan NIDN, tapi NIDK namanya. Nomor induk dosen khusus nasional ya, NIDK namanya. Dosen khusus ya, bukan dosen nasional tapi dosen khusus. Nah ini memang menjadi dosen itu adalah syaratnya S2 ya. Kalau jadi guru kan sekarang syaratnya harusnya S1, nggak ada D2 lagi ya. Nah makanya Bapak sarankan kepada Anda mempelajari ini konsepnya, konsep pembelajaran di SD, MI, SDIT, SDI dan SD swasta serta SD yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya Anda dapat gambaran gitu ke depan itu 5 tahun, 10 tahun ke depan itu Anda paham gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas? Halo. Sudah jelas? Sudah paham belum? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham syukur alhamdulillah ya. Oke, Riani. Halo Riani. Halo Riani. Halo. Iya Pak. Oke, berarti sudah jelas ya, yang lainnya sudah paham ya. Oke. Nah, terus ini kan S2 PGSD sekarang sudah dibuka nih. Tapi menunggu SK-nya saja nih. SK SK Dikti ya, Kemendikbudristek Diktinya lagi dibuat ya. Nanti kalau Anda setelah lulus mau masuk kuliah S2 di UMJ boleh silahkan ya. Silahkan, nanti Anda bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lebih senior nanti ya. Nah begitu. Terus kemudian saya sarankan kepada Anda kalau setelah nanti lulus S1 Anda mau jadi guru, menjadi guru saja gitu ya, silahkan nanti urus NUPTK. Kalau Anda mau menjadi dosen, jangan diurus NUPTK dulu, tapi kuliah dulu S2, kuliah lagi, baru nanti ngurus NIDN. Anda mau mengajar di universitas manapun silahkan ya, karena itu adalah masa depan Anda ya, begitu. Tapi jangan lupa
Kalau Anda ingin menikah ya menikah saja dulu lah ya. Jangan apa namanya membuat bingung orang tua ya. Kalau pengen menikah ya menikah saja dulu. Kalau misalkan nanti setelah lulus ya, pengen bekerja ya bekerja jangan lama-lama ya. Misalkan setahun ya 2 tahun ya boleh lah buat mengumpulkan modal buat nikah gitu ya. Dan kalau sudah nikah kan nanti biaya apapun nanti dibantu sama suami ya. Jadi nggak harus minta ke orang tua lagi ya, tapi mintanya ke suami nanti. Ya. Oke, begitu. Terus kemudian Riani, halo. Iya Pak.